Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang latihan soal kemarin, tema 1. Tema 1 itu berisi tentang PPKN, BI, IPA, IPS, SBDP. Untuk PPKN berisi tentang materi pengamalan Pancasila sila 1, 2, 3. BI mengenai kalimat penjelas dan kalimat pokok pada suatu paragraf. Jadi kalian harus lebih rajin lagi membaca buku dan belajar untuk memahami apa isi dari bacaan yang kalian baca tersebut. Untuk IPA berisi tentang adaptasi dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Di sana ada perkembangan secara vegetatif dan non vegetatif untuk tumbuhan dan berbagai adaptasi hewan untuk menghadapi lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk IPS berisi tentang sosial budaya yang ada di negara-negara ASEAN. Jadi kalian harus lebih rajin lagi untuk membaca, browsing, sehingga kalian banyak pengetahuan tentang ASEAN. Jadi kerjasama ASEAN dengan negara-negara di sekitarnya dan kerjasama ASEAN sendiri dengan negara-negara yang ada di dalam ASEAN. Sedangkan SBDP berisi tentang pembuatan patung dan cara-cara untuk mewarnai. Pembahasan tentang tema 1 untuk PPKN nomor 1. Pengamalan sila ke-1. Ada gambarnya. Dan kemudian kita lihat jawabannya adalah A. Memberikan sebagian rezeki kita pada pembangunan masjid. Karena pengamalan sila pertama itu berhubungan antara manusia dengan Tuhannya. Untuk nomor kedua, soalnya seperti ini. Dan jawabannya adalah B. Menjaga kelestarian alam. Untuk sila ketiga, bunyi sila ketiga dan contohnya yaitu jawabannya cinta terhadap tanah air. Untuk nomor 4, kesempatan untuk mengutarakan pendapat. Hal itu sesuai dengan Pancasila sila keempat. Dan jawaban yang sesuai adalah D. Mendengarkan terlebih dahulu sampai selesai, kemudian baru menyampaikan pendapat. Untuk nomor 5, yaitu Rani menemukan kucing liar. Jawaban yang sesuai yaitu memberikan makanan pada kucing tersebut. Nomor selanjutnya, Doni sedang bermain dengan teman-temannya di depan rumah. Tidak sengaja menginjak ayam yang sedang lewat. Sikap Doni yaitu melihat kondisi ayam tersebut. Jika ada yang luka, meminta bantuan untuk mengobatinya. Itu untuk PPKN. Untuk PPKN kalian cukup menghafalkan dan membaca berulang-ulang butir-butir Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Kalian baca berulang-ulang, kemudian dihafalkan sehingga kalian bisa paham mana sikap yang sesuai dengan sila 1, mana sikap yang sesuai dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu caranya belajar untuk PPKN. Kemudian kita lihat soal latihan selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini kita mengamati tabel untuk nomor 1. Setelah diamati, kita baca lebih detail, lebih seksama, dan diperoleh cara perkembangbiakan hewan. Jadi tabel itu menggambarkan tentang apa?
Di sini yang lebih tepat adalah jenis-jenis makanan hewan. Untuk nomor 2 di situ ada paragraf. Di paragraf itu kita baca, kita resapi, kita pahami, dan kita lihat jawaban yang sesuai. Di sini diminta ide pokok. Dari sini jawabannya yaitu A. Sungai Amprong mengalir melalui Jalan Lesan Puro Gang 7. Itu ada di paragraf yang sudah dibaca tadi. Untuk bahasa Indonesia kalian harus sering membaca. Dengan sering membaca kalian bisa menentukan ide pokok dan ide penjelas dari kalimat tersebut. Untuk soal nomor 3, informasi penting yang terdapat dari teks di bawah ini. Ini dibaca dulu, dipahami. Kemudian kita cari jawaban yang paling sesuai dengan bacaan yang sudah dibaca itu, yaitu sedangkan tumbuhan yang ditemui yaitu pohon pinus. Di sini tadi pertanyaannya meminta kita untuk menentukan apa ya ini tadi ya. Menentukan informasi penting, yaitu di sini sedangkan tumbuhan yang ditemui yaitu pohon pinus. Itu informasi penting yang ada di bacaan Sungai Amprong itu. Untuk pertanyaan yang keempat, Doni memakai baju. Kalimat di samping merupakan ide pokok suatu paragraf. Kalimat penjelas yang bisa dijadikan lanjutan dari ide pokok tersebut, kecuali. Jadi kita cari kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan kalimat Doni memakai baju, yaitu kita harus rajin mencuci baju, yang D. Untuk nomor 5, kita cari kesimpulan dari paragraf yang sudah ada ini, maka diperoleh jawaban A. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Yang nomor 6, dicari informasi lagi dari bacaan tentang nanas. Maka diperoleh jawaban berpenduduk sekitar 555 juta. Asia Tenggara menjadi penghasil nanas terendah. Ini jawabannya. Untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 7, ciri-ciri dari kesimpulan yang baik kecuali. Jadi di sini ada bacaan, kita cari yang bukan kesimpulan yang baik dari pernyataan di bawah bacaan, yaitu mencatat kata-kata penting. Kenapa itu bukan terbaik? Karena itu tidak ada di bacaan. Untuk nomor 8, kalimat di samping adalah ide pokok suatu paragraf. Kalimat penjelas dari ide pokok di bawah ini, kecuali Kota Malang merupakan kota pendidikan. Jawaban yang sesuai dari pertanyaan tersebut adalah, maka dari itu kita harus menjaga kebersihan. Pendidikan dan kebersihan itu tidak ada hubungannya. Untuk nomor selanjutnya, nomor 8. Nomor 8, kita mencari ide pokok. Sudah ya nomor 8, nomor 9. Ide pokok untuk nomor 9. Dari bacaan di atas,
diperoleh ide pokoknya, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Khatulistiwa. Itu jawabannya. Untuk selanjutnya yaitu IPA. IPA di sini ada gambar bunga yang merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Generatif berarti secara kawin, yaitu di sini ada jawabannya. Jawabannya yaitu benang sari dan putik. Yang merupakan benang sari adalah sel kelamin jantan dan putik adalah terdapat sel kelamin betina, sehingga itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan. Untuk soal nomor 2, berdasarkan nama hewan di bawah ini yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar diurutkan. Ada kucing, ayam, dan kadal. Kemudian kita urutkan, maka jawaban yang kita peroleh adalah B. Huruf B yaitu kucing, A ayam, dan C kadal. Jawabannya adalah B. Yang nomor 3, di sini mencari hewan yang berkembang biak secara vivipar, yaitu vivipar adalah hewan yang berkembang biak secara melahirkan, yaitu jawabannya kucing. Untuk nomor 4, alat perkembangbiakan tumbuhan secara ovulasi adalah bagaimana cara ovulasi? Ovulasi itu menempelkan sepotong tunas pada bagian tumbuhan yang lain, sehingga menghasilkan tumbuhan dengan ciri-ciri atau menghasilkan yang lebih baik dari tumbuhan sebelumnya. Jawabannya adalah A. Salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong tunasnya pada tumbuhan lain. Untuk nomor 5, di sini ada tabel. Kita cari pasangan yang tepat. Pasangan yang tepat antara tumbuhan apa dan berkembang biak secara apa? Jawabannya adalah A. Nomor 1, kunyit dan rizoma. Karena kunyit berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Yang nomor 6, berdasarkan teks di bawah ini, pelestarian penyu. Di sini ada bacaan. Kalian baca secara teliti dan dipahami juga. Kemudian didapatkan bacaan dari bacaan tersebut didapatkan jawaban, yaitu C. Penangkaran atau konservasi, yaitu usaha untuk melestarikan penyu tersebut tadi. Yang nomor 7, berdasarkan gambar-gambar ini, di sini ada berbagai hewan dengan adaptasinya masing-masing. Kalian cari, bisa browsing, bisa membaca dari buku. Berdasarkan gambar di bawah ini, hewan tersebut berkembang biak dengan cara, jadi semua hewan ini memiliki satu cara berkembang biak, yaitu ovovivipar, bertelur dan beranak. Jadi telur disimpan dalam tubuhnya dan dikeluarkan dari tubuhnya dalam keadaan lahir. Jadi dia tidak berbentuk telur lagi. Untuk IPS nomor 1. Nomor 1 ada bacaan. Kemudian kita lihat persamaan karakteristik dua negara ASEAN yang terkait ke kondisi sosial budayanya. Diperoleh jawaban yaitu Indonesia dan Malaysia. Dari bacaan ini diceritakan tentang kondisi sosbud yang ada di Indonesia dan Malaysia. Untuk yang nomor 2, di sini ada peta ASEAN.
ditanyakan, Indonesia dan Filipina mempunyai kondisi geografis yang sama-sama negara maritim dan agraris. Kenapa? Karena sebagian penduduknya itu sebagai petani dan sebagian besar wilayahnya adalah laut, sehingga negara kepulauan yang sebagian besar penduduknya bercocok tanam. Untuk yang nomor 3 ada bacaan lagi, dan di sini jawabannya adalah perbedaan sistem pemerintahan. Dari bacaan ini dibaca dulu. Sistem pemerintahan yang ada di negara-negara ini berbeda-beda. Ada yang kerajaan, ada yang republik. Untuk mengetahuinya, kalian harus lebih rajin lagi membaca. Untuk nomor 4, perbedaan sistem pemerintahan yang tepat di antara kedua negara tersebut. Dari bacaan ini diceritakan tentang Thailand, Indonesia, Thailand dan Indonesia. Jadi diperoleh jawabannya yaitu B. Thailand berbentuk kerajaan dengan Perdana Menteri dan Indonesia berbentuk republik. Untuk soal selanjutnya yaitu SBDP. SBDP di sini nomor 1, bahan yang digunakan untuk membuat patung Nusantara kecuali, berarti yang tidak bisa digunakan untuk patung. Kita lihat jawabannya, plastisin. Kenapa plastisin? Plastisin mudah dibentuk, akan tetapi tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama karena bentuknya akan berubah, akan mudah berubah. Untuk yang kedua, cara mewarnai patung. Patung diwarnai dengan cara memakai cat tembok, karena sebagian besar patung itu teksturnya dari tanah liat atau semen yang bisa dicat dengan cat tembok. Untuk yang nomor 3, berdasarkan bahan-bahan di bawah ini, cara yang tepat untuk membuat patung Nusantara. Di sini ada bahan-bahannya, sudah dapat dilihat, dan diperoleh jawaban yaitu memasukkan adonan ke penggorengan. Itu kecuali. Di sini jawabannya benar semua. Dan apabila ada kata kecuali, kita cari jawaban yang salah, yang tidak sesuai. Patung tidak bisa dimasukkan dalam penggorengan. Dan nomor 4, berdasarkan alat-alat pembuatan patung Nusantara di bawah ini, fungsi dari meja putar. Meja putar digunakan untuk B. Meja putar merupakan meja yang dapat berputar, di mana meja putar berfungsi untuk membentuk patung yang akan kita buat. Demikian penjelasan Bu Guru. Semoga kalian dapat memahami, mengulangi pembelajaran tersebut sehingga lebih bermanfaat untuk kedepannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.